Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Laminur Cahya, kelas BM2 Prodi Manajemen Bisnis, mahasiswa dari SDIE Gici Business School. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai implementasi profesi. Apa itu implementasi? Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah ada, disusun secara matang dan terperinci. Sedangkan apa itu profesi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Jadi, menurut saya, implementasi profesi dapat diartikan sebagai suatu tindakan dari rencana yang sudah matang dalam bidang pekerjaan. Maka dari itu, kita harus memikirkan dan membuat rencana untuk jenjang karir selanjutnya. Karena kita harus mengupgrade kualitas dalam diri supaya mendapat hasil yang lebih baik. Mendapat pekerjaan dengan gaji besar bukanlah hal yang mustahil. Kombinasi kegigihan, ilmu, keahlian, dan kesabaran meniti karir adalah beberapa hal yang bisa kalian asah jika ingin memiliki pekerjaan dengan gaji yang besar. Yang jadi pertanyaan adalah, sudah siapkah kalian mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar seperti impian kalian? Jika sudah mempunyai rencana yang matang, saya akan memberitahu profesi apakah yang gajinya besar. Berikut beberapa profesi di Indonesia yang memiliki gaji yang besar. CEO. Berdasarkan data tahun 2021, gaji CEO bisa mencapai 130 juta sampai triliun. Akan tetapi, gaji sebesar ini hanya diperoleh dalam perusahaan yang sudah level unicorn atau di atasnya, seperti contoh perusahaan Gojek, Tokped, Traveloka, OVO, Bukalapak, JNT Express, dan lain-lain. Sedangkan perusahaan yang sudah level decacorn yaitu seperti Grab, Dropbox, Xiaomi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, level hectocorn. Untuk saat ini belum ada, tapi perusahaan yang mencapai hectocorn dapat divaluasikan setara perusahaan besar seperti Meta, SpaceX, Amazon, Microsoft, Apple, dan lain-lain. Manajer perbankan. Mulai dari tahap regional, senior, hingga general manager. Untuk level cabang saja, seorang manajer perbankan bisa mencapai 25 juta sampai 40 juta. Sementara itu, di level regional sampai general, gaji manajer perbankan bisa mencapai 80 juta sampai 150 juta. Gaji sebesar ini bisa didapat pada bank yang sudah dikenal oleh masyarakat. Untuk perusahaannya bisa di bank swasta atau di bank BUMN. Head Manager Finansial. Menjadi manajer sekaligus investor finansial perusahaan adalah salah satu pekerjaan dengan gaji yang besar dan menantang. Apabila keputusan investasi dan penganggaran yang diambilnya sesuai, maka seorang manajer keuangan akan mendapatkan bonus berlipat ganda. Akan tetapi jika keputusannya meleset, manajer keuangan akan kehilangan pekerjaan. Gaji yang diperoleh berkisar 10-80 juta. Head Manager Konstruksi. Head Manager di bidang konstruksi dengan pengalaman 10-15 tahun bisa memperoleh gaji 80 juta sampai 250 juta per bulannya. Belum menghitung komisi-komisi dari proyek yang berhasil dimenangkan perusahaan. Head Manager Pemasaran. Proses penentuan gaji di bidang pemasaran mirip dengan posisi CEO. Makin besar perusahaannya, gaji orang-orang yang bekerja di bidang pemasaran juga akan makin besar. Seorang head manager marketing bisa memperoleh gaji 40 sampai 150 juta per bulannya, tergantung performa dari timnya. Digital marketing strategis. Disrupsi teknologi membuat strategi pemasaran tidak lagi berfokus pada channel-channel offline, melainkan juga online. Digital marketing strategis adalah posisi umum untuk menyebut orang dengan peran membuat strategi marketing digital bagi perusahaan, mulai dari SEO, website, konten media sosial, sampai periklanan. Banyak channel pemasaran yang dipegang seorang digital marketing strategis. Hal ini membuat menjadi salah satu pekerjaan dengan gaji yang besar berikutnya. Gaji seorang digital marketing strategis mulai dari 8 juta sampai 100 juta per bulannya. Content Manager. Selain Head Manager dan Digital Marketing Strategis, Content Manager juga termasuk salah satu pekerjaan dengan gaji yang besar di Indonesia. Gaji seorang Content atau Creative Manager bisa mencapai 8 juta hingga 30 juta per bulan. Cyber Security Engineer.
Cyber Security Engineer adalah insinyur yang bergerak dalam bidang keamanan dalam sistem. Tugas utama seorang security engineer adalah untuk menjaga keamanan sistem perusahaan, menemukan celah keamanan, sekaligus memperbaikinya. Di Indonesia, sebagian besar security engineer bekerja secara freelance dengan proyek nasional dan internasional. Gaji rata-rata seorang cyber security engineer adalah 10 juta sampai 2 miliar per bulan. Head Manager HRD. Pekerjaan dengan gaji tinggi berikutnya adalah Head Manager HRD yang berkisar antara 15 juta sampai 100 juta per bulan sesuai taraf perusahaannya. Akan tetapi, untuk mencapai taraf gaji sedemikian, seorang HRD perlu mempunyai pengalaman minimal 10-20 tahun serta terbukti merekrut talenta-talenta terbaik bagi perusahaan. Pilot adalah pekerjaan dengan gaji tertinggi di Indonesia berikutnya. Anda tidak perlu waktu belasan tahun guna mencapai gaji puluhan juta. Sebab, seorang pilot junior bisa memperoleh gaji minimum sebesar 20 juta sampai 30 juta. Sedangkan pilot senior umumnya punya pendapatan 40 juta sampai 50 juta per bulannya. Dokter spesialis dan bedah. Meskipun rata-rata dokter punya gaji yang besar dan pendapatan yang stabil, tidak semua dokter berhasil memperoleh pendapatan hingga puluhan juta per bulan. Hanya dokter bedah atau spesialislah yang mempunyai gaji mencapai 25 juta sampai 50 juta per bulannya. Sekretaris Direktur. Pekerjaan dengan gaji yang terakhir adalah Sekretaris Direktur yang gajinya mencapai 50 juta sampai 80 juta per bulan. Mayoritas profesi sekretaris ini banyak dilakukan oleh perempuan, sehingga otomatis profesi sekretaris direktur adalah salah satu pekerjaan dengan gaji yang tinggi bagi wanita. Untuk mengejar posisi-posisi itu, diperlukan kemauan belajar yang tinggi, kerja keras, dan dedikasi luar biasa pada profesi yang dilakukan. Untuk saat ini, saya bekerja sebagai karyawan dalam perusahaan yang sudah level unicorn, yaitu PT Global Bintang Timur Express atau lebih dikenal dengan JNT Express. Keinginan terbesar saya ingin menduduki jabatan sebagai GM atau General Manager. Tapi, untuk mencapai jabatan itu butuh proses yang panjang dan pengalaman yang banyak. Tahapan untuk mencapai GM, saya harus bisa naik menjadi SPV. Setelah menjadi SPV, saya harus naik menjadi RM. Setelah menjadi RM, baru saya bisa menduduki posisi sebagai GM. Sebagai karyawan di perusahaan ini, gaji yang saya dapat berkisar 4-10 juta. Itu pun sudah termasuk insentif dari perusahaan. Untuk gaji sebesar ini, saya akui sudah lumayan cukup untuk awalan pertama kali bekerja. Selama bekerja di sini, banyak hal yang saya pelajari dan reward yang saya dapatkan. Hal yang saya pelajari seperti bekerja secara efektif, teamwork, melayani pelanggan dengan ramah, dan banyak hal-hal lain. Sedangkan reward yang saya dapatkan yaitu sebagai Best Employee of the Month karena berhasil mengantarkan barang sebanyak 5.000 lebih dalam satu bulan. Hal ini membuat saya ingin menjadikan pekerjaan dalam bidang ekspedisi sebagai passion saya. Mungkin setelah lulus sebagai sarjana, saya akan menyiapkan diri untuk menaikkan kualitas diri saya dalam bekerja untuk mencapai keinginan terbesar saya saat ini. Perusahaan juga memberikan kesempatan untuk karyawan yang ingin naik jabatan dengan mengikuti tes untuk posisi yang ingin ditempati. Mungkin tidak mudah untuk merealisasikan semua itu tanpa ada optimisme yang tinggi, tekad yang kuat, dan kerja keras. Saya berharap saya dapat mempertanggungjawabkan hal yang saya pilih untuk masa depan yang lebih layak bagi kehidupan saya nanti. Pesan saya kepada teman-teman harus mempelajari konsep PDSA, yaitu Plan, Do, Study, and Action dalam berkarir atau berbisnis, supaya hal yang diinginkan dapat terwujud. Mungkin terlihat sulit bagi kita untuk merancangnya, tapi tidak bisa dipungkiri juga hal itu menjadi goals kita di kemudian hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.